Shalom. Boleh saya lihat tangan saudara yang bersuka cita dalam lawatan Tuhan? Luar biasa, berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Wow, I feel different. Betul-betul sore hari ini saya merasakan betul tim praise and worship yang beda sekali, yang selama ini saya pernah datang di tempat ini. Boleh berikan apresiasi buat mereka, tim praise and worship yang luar biasa ya. Saya percaya bahwa ini adalah satu kegerakan, satu perubahan, satu kemajuan yang begitu luar biasa. Karena saya tadi pagi pun juga baru tahu dari gembala saudara. Dan last but not least, walaupun sepertinya terlambat yang terakhir, tapi bukan berarti yang terakhir. Tapi saya mau mengucapkan happy anniversary yang ke-20 tahun. Dan saya percaya time flies, tadi kita bicara banyak sama gembala saudara, bahkan tadi pun dalam waktu singkat tadi kita juga bicara di kursi tadi, time flies, 20 tahun begitu luar biasa. Dan saya ngomong sama gembala saudara tadi pagi, kayaknya ada yang berubah deh. Saya terakhir ke sini bukan dalam rangka melayani, tapi saya ke sini terakhir dalam rangka menghadiri undangan. Waktu itu gembala saudara memberi ruangan ini, ibadah di gereja ini untuk host sebuah kegiatan dari sebuah wadah gereja untuk mengadakan Paskah ya kalau tidak salah. Dan saya masih ingat waktu itu masih ada ininya di sini. Apa itu namanya? Mimbar, ada stage di sini. Dan ini enggak begini ya. Dan saya tadi pagi kaget saya ngeliat, wah, ini artinya gereja yang terus bertumbuh, gereja yang terus berkembang, gereja yang terus dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Puji Tuhan, luar biasa. Dan kaget juga sore hari ini, untuk kali pertama saya lihat Yosua jadi worship leader di tempat ini dan luar biasa. Makanya saya katakan tadi, ini memang betul-betul I feel different. Boleh berikan apresiasi sekali lagi ya. Tuhan yang ditinggikan. Bagus banget, ini potensi loh. Ini potensi untuk ke depan ketika gereja ini terus semakin besar dan luar biasa. Boleh ini tadi dengan model kayak gini tadi bisa live recording, mereka bisa tenang dengan beat dan sebagainya. Ya mohon maaf dulunya soalnya worship leader juga saudara. Jadi ini agak ini kuping agak saudara. Jadi begitu ngelihat tadi bagus begini ya saya katakan ya di atas ya, tidak di atas apa tidak. Puji Tuhan. Dan saya senang sekali boleh beroleh kesempatan kembali untuk bersama dengan saudara kita belajar firman kebenaran. Amin. Nah tadi pagi saudara saya menyampaikan pesan dari tema besar yang diberikan oleh Seni kepada saya, yaitu DNA melayani. Tadi pagi saya bicara tentang dengan judul dari tema besar DNA melayani ini, saya berbicara tentang authorized to serve, ya, diberi otoritas untuk melayani. Tadi pagi saya sudah sampaikan, mungkin saudara bisa ngikuti di dalam recording rekamannya. Jadi ada tiga hal di situ yang kita pelajari, bahwa ketika Tuhan memilih murid-muridnya, ada fokus Tuhan sebelum diutus saudara. Yang pertama sudah pasti dipanggil dan dipilih. Yang kedua diberikan tenaga dan kuasa. Dan baru kemudian yang ketiga di-authorize, diberi otoritas untuk melayani. Sehingga ketika melayani betul-betul dengan tenaga dan kuasa daripada tempat yang maha tinggi. Ada kuasa otoritas dari sorga melalui Roh Kudus, sehingga ketika diterjunkan di lapangan saudara, menjadi garam dan terang, betul-betul bisa mewarnai, bisa menjadi berbeda. Setuju katakan amin. Betul-betul menjadi garam dan terang dan dirasakan oleh banyak orang. Mengerti katakan amin? Nah sore hari ini kita sama-sama belajar tentang tema besar tadi, sama tetap dalam DNA melayani. Nah saya akan sampaikan dengan dengan judul yaitu Loving God and Another. Mari bilang bersama dengan saya, loving God and another. 2, 3. Loving God and another. Sekali lagi 2, 3. Loving God and another. Melayani Tuhan dan sesamanya.
Mari kita buka Alkitab kita dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20 ini saudara, ini adalah ayat yang begitu luar biasa karena ini adalah the great commandment. Ini adalah amanat agung. Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Boleh kita baca bersama-sama? 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kemudian, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, lebih keras, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Katakan amin. Saudara, ini adalah peristiwa di mana Yesus naik ke sorga. Saudara, Yesus naik ke sorga setelah menyelesaikan semua rangkaian perjalanan tugas dari Bapa di muka bumi ini. Dan ketika Yesus naik ke sorga, ada pesan, ada wasiat yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Saudara, saya percaya bahwa ketika ada pesan terakhir, kalau kita sebagai manusia, mohon maaf misalnya ada yang mau meninggal, pesan itu pasti ditunggu saudara. Wasiat apalagi, itu pasti harus jelas, ditunggu benar-benar saudara. Jangan sampai melenceng, jangan sampai dimanipulasi lah dan sebagainya kalau kita dengar dari mungkin orang-orang sekuler. Tapi saya berdoa di dalam anak-anak Tuhan tidak ada, semua jelas ya, semua terang benderang. Saudara, apa yang terjadi? Pesan itu selalu ditunggu saudara. Tapi yang luar biasa, kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, saya tadi pagi selalu saya tekankan, mari kita belajar menjadi dewasa. Amin. Setuju menjadi dewasa, katakan amin. Nah saudara, ketika kita melihat di dalam Matius 28, ada sebuah pesan Tuhan yang begitu kontradiktif dari apa yang selama ini mungkin kita bayangkan, apa yang mungkin kita pikirkan. Kenapa saudara? Yesus ketika naik ke sorga, Yesus bukan memberikan pesan atau wasiat, jadilah kuat. Enggak saudara. Yesus tidak berkata, waktu Yesus naik ke sorga, Yesus tidak memberikan pesan wasiat, jadilah jangan khawatir, jadilah bersukacita, jadilah tetap taat dan lain sebagainya. Saudara, itu baik-baik saja. Tapi saya harus sampaikan, saudara, yang namanya jadilah kuat, yang namanya jangan khawatir, yang namanya tetap bersukacita, yang namanya jadilah taat, jadilah hebat, jadilah percaya, jadilah tetap tahan dan lain sebagainya. Itu di ayat 20 saudara. Mari kita belajar dengan benar firman kebenaran. Mari kita lihat ayat 20. Ayat 20. Matius, oke. Mari kita baca sama-sama, 2, 3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi yang tadi saya katakan, jadilah kuat, jangan khawatir, bersukacita. Ini adalah bagian yang diajarkan oleh Tuhan, yang diperintahkan oleh Tuhan kepada murid-murid untuk diajarkan kepada semua orang. Tapi itu bukan yang nomor 1, saudara. Itu di ayat 20, bagian keduanya. Tapi pesan Tuhan, wasiat Yesus belum naik ke sorga, yang utama adalah di ayat yang ke-19. Dikatakan di sana apa saudara? Karena itu pergilah, sama-sama 2, 3. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara dan saya bisa melihat sore hari ini bahwa amanat agung itu bukan lagi saja untuk 12 murid Yesus.
waktu Yesus naik ke sorga. Tapi yang namanya amanat agung itu sudah menjadi bagian tugas setiap saudara dan saya yang sudah menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang setuju katakan amin. Berapa banyak saudara percaya kita sudah menerima keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan? Haleluya. Turunkan tangan saudara. Nah, ketika saudara sudah menerima keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan, maka saudara punya tugas untuk menceritakan, tugas untuk menyampaikan, tugas untuk menjadi saksi, dan kemudian tugas untuk mengajar kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan. Sebab itu saudara, mari hargai anugerah yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan saudara. Dengan cara hidup saudara yang berkenan di hadapan Tuhan, saudara melayani Tuhan, dan kemudian saudara hidup menjadi alat Tuhan bagi orang lain, artinya saudara melayani pekerjaan Tuhan. Jadi bukan saja saudara melayani, saudara melayani itu ada dua hal yang saudara harus pahami. Saya percaya kita semua sudah mengerti, tapi mari saya izinkan saya mengingatkan. Bahwa melayani ada dua hal. Yang pertama adalah melayani Tuhan itu pribadinya. Kita menjadi serupa dengan gambar anaknya. Itu melayani Tuhan. Tapi juga kemudian yang kedua adalah melayani pekerjaan Tuhan. Mengerti katakan amin? Nah saudara, sering kita mendengar bahwa kita diberkati untuk menjadi berkat. Amin saudara, enggak ada yang salah dengan itu. Tapi izinkan saya untuk menggunakan kalimat begini. Kita ditolong untuk menolong orang lain. Kenapa? Karena kita sudah diselamatkan untuk menyelamatkan orang lain. Kenapa saudara? Karena kalimat-kalimat diberkati itu adalah hal yang sangat baik. Tapi mari kita belajar ketika kita kaitkan dengan Matius 28 ayat 19. Maka kata berkat di situ lebih baik digunakan dengan kita yang sudah diselamatkan. Mari kita menyelamatkan orang lain dengan menjadi saksi Kristus bagi mereka. Karena kata berkat banyak dikaitkan dengan materi. Enggak ada yang salah saudara. Tapi ketika berbicara Matius 28 atas panggilan amanat agung, maka kita harus mengerti bahwa saudara dan saya yang sudah ditebus dengan darah Kristus, kita sudah menerima keselamatan, mari kita menjadi bagian, menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan orang lain. Murid menjadi murid yang sudah dipanggil, menjadi murid yang sudah dipilih oleh Tuhan. Saudara, sehingga saya harus sampaikan, ketika kita sudah memahami ini, bahwa saudara yang sudah menerima keselamatan, saudara harus menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan orang lain, maka itu menjadi tugas bersama. Mari bilang bersama dengan saya, tugas bersama. 2, 3, tugas bersama. Jadi kalau ditanya, berapa jumlah pelayan Tuhan di GBI Keluarga Allah Blessing Tegal Sari? Jawabannya adalah sebanyak jumlah jemaat yang ada di sini. Itulah jumlah pelayan Tuhan yang siap diterjunkan menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mengerti katakan amin? Menjadi garam dan terang bagi air yang tawar dan bagi dunia yang gelap. 1 Petrus 4 ayat 10 katakan, layanilah seorang akan yang lain dengan kasih dari Tuhan. Saudara, tadi pagi saya juga sampaikan bahwa Tuhan itu memberikan ada 7 area untuk kita menjadi garam dan terang. Gampang saudara, pakai huruf saja. Area yang Tuhan berikan itu ada A sampai G. A, B, C, D, E, F, G. Supaya gampang pakai itu saja, huruf saja saudara. Ada 7 pilar. Yang pertama adalah huruf A, itu bicara tentang art. Mari orang-orang yang ada di bidang seni, jadilah garam dan terang di bidang kesenian. Jadilah pengaruh di sana, jadilah saksi di sana. Beritakan kerajaan sorga di sana. Setuju katakan amin? Menjadikan bangsa, semua bangsa murid Kristus melalui art. Yang B, melalui bisnis. Yang C, melalui gereja. Yang D, melalui digital media. Yang E, melalui education, pendidikan. Yang F, melalui family, keluarga. Dan G, yaitu melalui government,
Saudara, sehingga saya percaya ketika kita sebagai tubuh Kristus itu saudara ada yang jadi kepala, ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki. Dengan kita membagi tugas, saya percaya tugas amanat agung itu bisa kita kerjakan bersama-sama dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Yang betul-betul bidang A, kerjakan A dengan segenap hati. Jangan takut, ingat, dengarkan khotbah tadi pagi. Saudara itu penuh Roh Kudus. Semua yang ada di tempat ini penuh dengan kuasa dari Roh Kudus. Katakan amin. Sehingga saudara bisa menjadi saksi Kristus dimanapun ditempatkan. Jangan takut untuk saudara ada di marketplace. Jangan takut untuk saudara menjadi garam dan terang. Amin saudara. Kita bagi tugas. Yang di bisnis silahkan berkiprah di bisnis. Yang di gereja menjadi dampak di gereja dan seterusnya. Saya punya tugas juga. Baru kemarin tadi saya sampaikan oleh kemurahan Tuhan saya mau sampaikan juga terima kasih untuk doa dan support yang diberikan oleh jemaat di tempat ini, gembala juga di tempat ini. Kemarin saya sudah pagi kemarin dilantik untuk periode yang ketiga sebagai anggota DPRD Kota Surabaya. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara. Nah mari kita bagi-bagi tugas saudara. Ingat tubuh Kristus ada yang jadi kepala, telinga, mata, tangan, kaki. Nah sama A, B, C, D, E, F, G. Mari saudara kita membagi tugas bersama-sama. Nah saudara, loving God and another. Ini ada dua hal yang menjadi syarat pelayan Tuhan sebelum kemudian kita melayani Tuhan benar-benar di dalam ladang Tuhan. Yang pertama saudara, dua saja yang mau saya bagikan malam hari ini. Mari kita belajar yang pertama di ayat 19. Mari kita lihat Matius 28 ayat 19. Saudara, Matius 28 ayat 19. Mari kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara, syarat pelayan Tuhan yang harus dimiliki sebelum melayani Tuhan. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Mari bilang bersama dengan saya, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. 2, 3. Mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Setuju katakan amin. Nah selama ini kita pahamnya begitu. Pak, saya sudah dengan segenap hati melayani. Enggak ada yang salah. Ditanya, gimana pelayanannya? Oh sudah Pak, wah udah seminggu ini penuh. Ya karena saya cinta Tuhan, segenap hati saya Pak. Saya berikan, sepenuh hati Pak saya berikan. Saya katakan tidak ada yang salah. Tapi mari kita menjadi dewasa. Kenapa saudara? Karena ternyata perintahnya itu tidak saja segenap hati. Alkitab mencatat tidak hanya segenap hati. Kalau saudara segenap hati, berarti kalau menurut Alkitab, ingat kita didewasakan oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mau jujur, kalau kita hanya mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, maka kasih kita kepada Tuhan baru 25%. Baru berapa? 25%. Loh Pak, 75%-nya apa? Mari kita lihat Markus 12 ayat 30. Ini 75%-nya. Markus 12 ayat yang ke-30. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. 1. Terus dan dengan segenap jiwamu. 2. Terus dan dengan segenap akal budimu. 3. Dan dengan segenap kekuatanmu. Ada berapa saudara? Ada 4. Loh Pak, kenapa saya memberi judul, Bapak tadi memberi judul mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Ya itu namanya bridging saudara. Untuk masuk ke Markus 12 ayat 30-nya. Jadi kalau mau ditanya, apa syarat pelayan Tuhan yang harus dimiliki sebelum melayani Tuhan? Saudara punya kasih, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Mari kita katakan bersama-sama. 2, 3. Segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan. Taruh di pikiran saudara. 2, 3. Segenap hati,
jiwa, akal budi, kekuatan. Taruh di hati. 2, 3. Segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan. Segenap hati itu jangan, oh Pak, saya sudah dari pagi sampai malam Pak. Itu enggak ada hubungannya saudara. Segenap, kalau saudara bilang bahwa dari pagi Pak, saya sudah melayani sampai malam. Hari Minggu ini saya belum pulang Pak dari pagi. Saya harus sampaikan, mari kita belajar dengan benar. Itu bukan segenap hati, itu segenap kekuatan. Loh Pak, bagaimana dengan segenap hati? Dengan segenap hati itu kalau saudara menyadari bahwa kasih Tuhan itu yang menebus saudara dari dosa. Bahwa saudara itu tidak punya hak lagi atas hidup saudara. Karena saudara tahu bahwa kita ini harusnya binasa. Tapi karena kasih Kristus sajalah yang menyelamatkan saudara dan saya. Sehingga kita akhirnya beroleh hidup yang kekal. Kita yang harusnya binasa, kita punya kehidupan masa depan yang baik di dalam Tuhan. Punya kehidupan kekal. Diselamatkan dari gelap, dipindah kepada terang yang ajaib. Dan kemudian kita bersyukur. Tuhan terima kasih, aku ini harusnya hilang. Aku mengasihi Tuhan, aku cinta Tuhan. Aku mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ini namanya mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Karena tahu bahwa Tuhan sudah mati bagi kita. Tuhan sudah menebus hidup kita. Jadi nggak ada hubungannya dengan yang dari pagi sampai sore, saudara. Kalau pagi sampai sore itu namanya mengasihi, judul yang keempat tadi. Mengasihi dengan segenap kekuatan. Mengasihi Tuhan dengan akal budi. Apa yang dimaksud dengan mengasihi Tuhan dengan akal budi? Mengasihi Tuhan dengan akal budi, artinya apa saudara? Mari belajar firman Tuhan. Belajar firman kebenaran. Ingat tadi pagi saya sampaikan. Mari kita belajar jelas perikop demi perikop. Supaya kita mengerti arti sebenarnya dari setiap firman Tuhan yang diberikan. Pak, tapi waktu kita baca kita nggak paham. Saya tadi pagi juga sampaikan, waktu nggak paham, baca saja saudara. Kenapa? Karena ketika kita belum mengerti, perhatikan ini, itu menjadi rahasia Tuhan. Tapi saat sudah kita mengerti, karena disingkapkan Tuhan, maka itu bukan lagi menjadi rahasia Tuhan, tapi itu menjadi tugas saudara dan saya untuk mengerjakan firman kebenaran itu dalam kehidupan kita. Karena itu menjadi bagian, karena kita sudah mengerti. Firman itu sudah menjadi rema dalam hidup kita, sehingga kita wajib untuk kita melakukannya. Mengerti, katakan amin. Makanya belajar firman kebenaran dengan benar. Itu yang namanya mengasihi Tuhan dengan akal budi. Pak, bagaimana dengan mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa? Saudara, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Artinya begini, saudara, ketika ada pergumulan, saudara tidak melayani Tuhan. Waktu lagi happy melayani Tuhan. Jadi jiwanya ini mut-mutan saudara. Kalau pas lagi happy melayani. Pas lagi nggak happy, nggak melayani. Ini namanya jiwanya labil. Jiwanya nggak jelas saudara. Mau dibilang mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, nggak bisa saudara. Mengasihi dengan segenap jiwa ada kaitannya dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ketika kita menyadari cara kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dengan benar, bahwa kita tahu adalah kita sudah ditebus, maka kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, dengan mudah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa nggak ada hak dalam hidup kita. Apapun keadaan kita harus tetap melayani Tuhan. Apapun keadaan kita harus meninggikan nama Tuhan. Apapun keadaan kita harus tetap berkata, Tuhan tetap baik, rencananya indah. Karyanya luar biasa, rancangannya harus terjadi, kehendaknya harus terjadi, kedaulatannya harus terjadi. Ketika itu yang ada saudara, maka kita bisa disebut kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Dengan kesadaran bahwa kita tahu Tuhan sudah menebus kita. Mengerti, katakan amin? Mengerti, katakan amin? Sebab itu saudara, kita bisa melihat bahwa kasih mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan saudara.
Ini menjadi satu hal yang penting karena ini adalah sesuatu yang sudah diteladankan oleh Yesus sendiri. Yang kalau saya boleh izinkan saya menyebut dengan satu nama. Kasihnya namanya adalah agape. Mari bilang bersama dengan saya agape. 2, 3, agape. Mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Kenapa saudara? Karena kasih agape itu adalah kasih yang mau berkorban saudara. Mengerti katakan amin. Ada satu kisah tentang bagaimana dalam Yohanes 21, nanti saudara baca di rumah. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 saudara. Ketika Yesus bertanya 3 kali kepada Petrus. Petrus, apakah engkau, apa saudara? Mengasihi aku. Ketika Petrus menjawab, ya Tuhan aku mengasihi engkau. Yesus kemudian menjawab apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, kalau saudara belajar firman kebenaran, maka saudara akan mendapati bahwa pertanyaan Yesus itu yang pertama kali selalu bertanyanya dimulai dari agape, saudara. Jadi pertanyaan pertama Yesus kepada Petrus adalah pertanyaan agape. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus jawabannya tidak bisa agape. Petrus hanya bisanya sampai dengan filia, saudara. Makanya kemudian ketika Yesus bertanya kali yang kedua, saudara, Yesus mencoba lagi untuk menanyakan agape, tapi Petrus tetap tidak bisa, saudara. Tidak bisa menjawab dengan agape, saudara. Kenapa Petrus tidak bisa memberikan agapenya, saudara? Dan hanya bisa memberikan jawaban kepada Yesus 3 kali, selalu dengan filia. Kenapa, saudara? Karena Petrus pada saat itu belum penuh dengan Roh Kudus. Karena Petrus belum penuh dengan Roh Kudus, saudara, maka Petrus belum dimampukan untuk berani berkorban. Ingat, saudara, yang tadi saya katakan, kasih agape adalah kasih yang mau berkorban. Kasih yang mau berkorban itu artinya apa? Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Dia mau berkorban. Jadi ketika Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus yang belum nyampe di situ, dia nggak bisa, saudara. Sehingga kita bisa lihat buktinya apa, saudara? Pada saat di rumah Imam Kayafas, padahal dia gagah berani. Waktu di Taman Getsemani, gagah berani. Kita bisa lihat apa yang terjadi, saudara. Telinga daripada serdadu Romawi putus, saudara. Gagah berani Petrus. Tapi giliran benar-benar dihadapkan dengan agape. Di rumah Imam Kayafas, ketika orang-orang mulai bertanya, bukankah ini adalah salah satu daripada murid Yesus? Yang dia bangga-banggakan di Taman Getsemani, gua agape nih, ternyata enggak, saudara. Filia. Dengan bukti apa? Dia menyangkal Yesus. 3 kali, saudara, Petrus menyangkal Yesus. Kenapa dia bisa menyangkal Yesus? Bukan keinginannya, karena memang Roh Kudus belum turun atas diri Petrus, saudara. Tapi memang dia mentoknya hanya di filia. Sehingga akhirnya dia gagal di rumah Imam Kayafas menyangkal Yesus 3 kali. Tapi ketika Roh Kudus turun, Petrus dimampukan, saudara. Roh Kudus bukan hanya memberikan kuasa untuk melakukan mujizat, melakukan perkara yang besar. Tapi Roh Kudus juga dicurahkan untuk kita bisa mengasihi Tuhan dengan agape. Dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Saudara, sehingga akhirnya Petrus menjadi berani begitu luar biasa. Gak lama dari pencurahan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Dia yang tadinya takut. Ini salah satu dari murid Yesus. Oh enggak. 3 kali, saudara. Tapi begitu penuh dengan Roh Kudus. Dia menjadi berani. Di hadapan banyak orang. Dia berkhotbah tentang nama Yesus. Dan 3.000 orang diselamatkan untuk Kristus Yesus Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Saudara, apakah kemudian waktu Petrus berkhotbah 3.000 orang diselamatkan, tidak ada ancaman bahaya? Ada, saudara. Ancamannya sama seperti di rumah Imam Kayafas.
Karena mereka orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi keberanian daripada Petrus sudah beda. Kenapa? Karena ada Roh Kudus di dalam hidupnya. Mengerti, katakan amin. Dan tidak hanya itu saudara, satu pasal kemudian dalam Kisah Para Rasul 3. Saudara, di gerbang indah saudara. Apa yang terjadi di sana ketika ada orang lumpuh berjalan, minta kepada Petrus supaya bisa berjalan. Apa yang dilakukan Petrus dengan gagah dia berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Namun demi nama Yesus, bangkit dan berjalanlah. Berjalan saudara. Nama Yesus dia berani declare, dia berani utarakan. Dia nggak takut, dia nggak peduli lagi sama semuanya. Kenapa? Karena sudah ada agape yang muncul dari dalam dirinya. Agape dari Roh Kudus yang membuat kemudian Petrus bisa melakukan 4 tadi. Sama-sama 2, 3, segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Saya berdoa, mari kita semua yang ada di tempat ini, untuk saudara melayani, miliki ini dulu saudara. Kasih agape, sadari itu. Miliki ini sebagai syarat mutlak utama bahwa saudara mengasihi Tuhan dengan agape. Bilang dengan saya, mengasihi Tuhan dengan agape. 2, 3, mengasihi Tuhan dengan agape. Yang kedua, saudara, ayat 20 tadi dikatakan, karena itu, apa tadi ayat 20? Matius 28 ayat yang ke-20. Matius 28 ayat yang ke-20. Sama-sama 2, 3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, 2 syarat saja untuk kita menjadi pelayan Tuhan yang siap melayani di ladang Tuhan untuk menjadi garam dan terang. Yang pertama, miliki kasih agape. Ucapkan bersama dengan saya 2, 3, miliki kasih agape. Taruh di hati kita 2, 3, miliki kasih agape. Yang kedua, mengasihi sesama. 2, 3, mengasihi sesama. Miliki kasih kepada sesama. 2, 3, miliki kasih kepada sesama. Saudara, kalau saudara lihat di ayat 20, dalam hal apa kasih kita kepada sesama? Saudara, dikatakan di sana di dalam mengajar. Yang kedua, di dalam menjaga tubuh Kristus. Dan yang ketiga, di dalam pertumbuhan daripada kerohanian, daripada murid-murid Kristus. Saudara, mengasihi sesama ini, ternyata kalau kita melihat, kalau kita belajar firman Tuhan, ternyata ada shifting, ada pergeseran saudara. Yang berubah, dari angle view-nya ternyata berubah. Dan ternyata kita bisa melihat hasilnya powerful luar biasa. Mari kita lihat Matius 22 ayat 39. Matius 22 ayat 39 saudara. Di dalam Matius 22 ayat 39 ini mengajarnya dengan cara yang luar biasa. Kalau saudara lihat Matius 22, mari kita baca sama-sama 2, 3. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tolong dijawab, yang jadi tolak ukur siapa? Yang jadi ukuran? Diri sendiri. Loh, kok mati? Tolong dinyalakan, ya. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu. Dengan itu apa saudara? Kalau saudara baca di ayatnya adalah kasih Tuhan. Ya. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, kasih di sini di Matius 22 ayat 39, bahasa aslinya sudah agape, sudah benar. Tapi yang masalah adalah ukurannya. Kalau saudara lihat, kasihilah agape sesamamu manusia seperti dirimu, seperti kamu mengagape dirimu sendiri. Saudara, kemudian Tuhan mengubah dengan perintah yang baru. Karena bahaya juga ini saudara.
Makanya kemudian ada Yohanes 13. Mari kita lihat. Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35. Shifting. Mari kita baca sama-sama. Yohanes 13. Sama-sama. 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Lebih keras. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Loh, belum. Kecepatan. Nah, sama-sama. Yaitu 2, 3. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Lebih keras, sama seperti dirimu, bukan? Enggak. Dikatakan apa saudara? Sama seperti aku Tuhan telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudara bisa lihat shifting, bergeser. Tolong dijawab pada saya, Yohanes 13 ayat 34, yang jadi ukuran siapa saudara? Tuhan Yesus. Kalau saudara mau masuk dalam pelayanan, ingat syarat yang kedua, kasihi sesamamu dari ukuran Tuhan. Jangan saudara pegang Matius 22, Pak, saya ngasihi Tuhan Pak dengan segenap hati, seperti dirimu sendiri. Ingat tadi Matius 22, kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, bahaya. Karena ketika saudara sedang tidak mengasihi diri saudara, berarti saudara tidak mengasihi sesamamu. Kenapa yang dijadikan ukuran adalah manusia? Manusia yang terbatas, manusia yang bisa berubah-ubah, manusia yang fana, manusia yang hari ini bisa naik, bisa turun, manusia yang hari ini bisa senang, bisa sedih, dan lain sebagainya, saudara. Bukan kekal. Tapi makanya Tuhan kemudian mengubah. Yohanes 13 ayat 34 dikatakan dengan kalimat awal. Dan inilah perintah yang baru. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti apa saudara? Aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi please tunjukkan GBI Keluarga Allah Blessing Tegalsari tampil beda saudara. Karena agape yang saudara miliki, yang saudara sebarkan bagi banyak orang, saudara sudah tahu source-nya, sumbernya. Sumbernya bukan dirimu. Tapi Yohanes 13, sumbernya adalah seperti Kristus Yesus sendiri. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Inilah relate dengan yang tadi pagi saya khotbahkan. Marilah kita menjadi serupa dengan gambar anaknya. Mengerti, katakan amin. Sehingga ketika saudara melakukannya dengan ukuran ini, maka saudara tidak ada lagi yang namanya hitung-hitungan. Saudara tidak ada lagi yang namanya mikir ini, mikir itu. Kenapa saudara? Yang jadi ukuran sekali lagi bukan diri kita, manusia, tapi yang jadi ukuran adalah Tuhan. Saya tutup dengan sebuah cerita saudara. Yaitu Yunus. Ini contoh yang paling luar biasa. Saudara, kita tahu Yunus. Cerita Yunus gimana saudara? Kita tahu masuk perut ikan, that's all. Tapi mari kita belajar firman kebenaran saudara. Bahwa ternyata ada kisah yang begitu luar biasa tentang agape. Di dalam kisah daripada Yunus ini saudara. Kenapa? Yunus ini sempat salah dengan Tuhan. Karena dia awalnya tidak punya kasih agape. Saudara, makanya karena dia tidak punya kasih agape, waktu dia disuruh ke Niniwe, dia melarikan diri kemana saudara? Ke Tarsis. Saudara pikir waktu Yunus disuruh ke Niniwe, tujuannya apa saudara? Ada sebuah tujuan misi yang besar. Karena Tuhan melihat hati daripada Niniwe itu jahat di mata Tuhan. Makanya Yunus disuruh ke sana. Nah karena Yunus tahu bahwa Niniwe itu jahat, perhatikan, tapi di sisi yang lain, Yunus tahu hati Tuhan itu baik. Makanya Yunus berpikir, percuma aku pergi ke Niniwe, karena Niniwe ini adalah orang jahat, biarkan saja, toh Tuhan itu baik, nanti Tuhan pasti mengampuni mereka. Saudara, kalau kita mengerti firman kebenaran, maka kita belajar dengan benar bahwa kisah Yunus tidak sekedar Yunus masuk ke perut ikan. Tapi ternyata ada kisah agape yang begitu luar biasa di dalamnya. Mengerti, katakan amin. Bahwa ternyata orang yang tidak punya kasih agape
tidak bisa mengasihi sesama dengan benar seperti gambar anaknya. Terjadi kepada Yunus, yaitu saudara, akhirnya dia nggak mau. Dan gara-gara dia nggak mau, baru cerita ini muncul, yaitu masuk di perut ikan. Baru kemudian bertobat yang kita tahu. Baru kemudian dimuntahkan. Baru kemudian dia kembali ke Niniwe. Dan kemudian Niniwe sempat diselamatkan. Saudara, tapi kita nggak lihat di depannya. Kalau kita lihat di depannya maka kita bisa menyadari bahwa ternyata saudara, kasih agape untuk mengasihi sesama itu adalah syarat mutlak. Mengerti, katakan amin. Mengerti, katakan amin. Jadi yang Tuhan perintahkan ke Yunus itu sebetulnya adalah Matius 28 ayat 19-20. Yang diberikan oleh Tuhan kepada Yunus itu sebenarnya adalah amanat agung. Tapi dia nggak lakukan. Kenapa? Hanya mentok di filia. Makanya kita bersyukur kita hidup hari ini. Karena kita punya Roh Kudus yang memampukan kita punya agape. Sehingga pelayanan kita benar-benar dirasakan. Jadi garam dan terang nama Tuhan dipermuliakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Lebih meriah lagi buat Yesus Kristus Tuhan. Katakan yes. Jadi syarat mutlak untuk melayani di ladang Tuhan. Dua ini saudara. Yang pertama, mengasihi Tuhan dengan agape. Ingat 4 hal, sama-sama, 2, 3. Segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Yang kedua, syarat utama mutlak untuk kita melayani di ladang Tuhan jadi garam dan terang adalah mengasihi sesama. Seperti serupa dengan gambaran anaknya. Mengasihi sesama serupa dengan gambaran anaknya, yaitu dengan kasih agape. Mengerti, katakan amin. Saya undang pemain musik worship leader singer. Saya akan tutup dengan sebuah cerita ini saudara. Cerita ini begini saudara. Ada sebuah peristiwa. Peristiwa ini menjadi dasar diciptakan lirik lagu pop saudara. Ya, lirik lagu pop. Karangan Bobby Scott dan Bob Russell. Ini terkenal banget, legend saudara. Legend, minta. Legend, judulnya ini saudara, judulnya He Ain't Heavy. He is my brother. He ain't heavy, he is my brother. Jadi ada seorang anak laki-laki, ceritanya begini saudara, singkatnya aja. Ada seorang anak laki-laki kurus saudara. Dia berjalan sambil menggendong adiknya yang lumpuh di punggungnya saudara. Saudara ketika melihat itu, orang-orang tuh berkomentar. Perhatikan komentarnya. Dia bilang gini, kasihan ya kamu nak, kamu gendong adikmu. Kamu gendong dan pasti bebanmu berat. Karena kamu gendong terus, karena dia gak bisa jalan. Tahu saudara jawaban kakaknya? Kakaknya bilang begini, dia bukan beban pak. Dia ini saudaraku. Dia bukan beban. Dia saudaraku. Saudara, suatu perbuatan ini dipandang oleh orang lain sebagai beban. Tapi ternyata bagi orang tersebut tidak. Kenapa saudara? Tergantung alasan kenapa dia melakukannya. Dan ternyata saudara, kakak itu melakukannya dengan kasih. Karena melakukannya dengan kasih, maka hasilnya pasti berbeda. Saudara harus tahu bahwa kekuatan terbesar di dalam hidup ini adalah kasih. Dan kasih itu adalah kasih agape. Setuju katakan amin? Setuju katakan amin? Saya harus sampaikan begini, saya membuat catatan begini saudara. Banyak hal yang tampak menjengkelkan. Banyak hal yang tampak melelahkan dan dihindari orang lain. Ternyata dapat dilakukan dengan setia oleh seseorang. Kenapa saudara? Karena dengan kasih waktu kita melakukan, maka membuat cara pandang mereka menjadi berbeda. Saya memberikan contoh begini saudara. Merawat suami atau istri, anak atau orang tua, atau anggota keluarga yang sakit, bukanlah suatu beban. Ketika dilakukan dengan
kasih. Mendampingi anak belajar meski udah lelah, capek, bukanlah suatu beban karena dilakukan dengan kasih. Mengantar orang tua berobat rutin ke rumah sakit, antri BPJS lama. Dari pagi baru dipanggilnya sore. Bukanlah suatu beban ketika itu saudara lakukan dengan kasih. Mengerjakan pekerjaan kantor yang menumpuk-numpuk. Bahkan sampai ngumpat bosnya dan lain sebagainya. Hati-hati saudara. Itu sebenarnya bukan sebuah beban ketika saudara lakukan dengan kasih. Ibu-ibu merapikan rumah yang selalu berantakan di rumah. Anak udah dirapiin, anak-anak morat-maritin dan lain sebagainya. Itu bukan beban ketika saudara lakukan itu dengan kasih. Dan saya mau tutup ini saudara. Mengasihi sesama kita juga bukanlah suatu beban. Ketika kita lakukan dengan kasih agape yang datangnya dari Roh Kudus. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Jadilah surat yang terbuka.